Istighfar adalah cara seorang muslim memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak keajaiban dan keutamaan yang terkandung dalam istighfar. Perintah beristighfar tercantum dalam surah Nuh ayat 10. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Artinya, lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Bahkan, Nabi Muhammad SAW beristighfar lebih dari 70 kali dalam sehari, sebagaimana tertuang dalam hadisnya yang berbunyi, demi Allah, sungguh aku beristighfar dan bertaubat kepadanya dalam sehari dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Keajaiban dan keutamaan membaca istighfar. Banyak keajaiban yang akan diperoleh kaum muslimin apabila rutin mengamalkan istighfar. Apa saja? Berikut bahasanya yang dikutip buku Panduan Praktis Doa dan Dizikir Sehari-hari karya Abdul Zulfidar AKH. Pertama, mendatangkan rezeki. Dalam sebuah hadits dikatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang rutin membaca istighfar, Allah akan memberikan solusi pada setiap kesulitannya dan penyelesaian bagi setiap permasalahannya, dan Dia akan memberinya rezeki dari jalan yang tidak terduga. Hadis riwayat Abu Dawud dan lainnya. Kedua, mencegah azab Allah. Keajaiban istighfar lainnya yang dapat diperoleh bagi mereka yang rutin membaca ialah mencegah datangnya azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tertuang dalam surah Al-Anfal ayat 33. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Artinya, Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama engkau Nabi Muhammad berada di antara mereka, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka selama mereka memohon ampunan. Ketiga, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menukil buku Fikih Sunnah tulisan Said Sabiq, Anas radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, sungguh selama kamu berdoa dan berharap kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosamu, dan aku tidak peduli seberapa besar dosamu. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai awan di langit, kemudian kamu memohon ampunan kepadaku, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosamu dan aku tidak peduli seberapa besar dosamu. Wahai anak Adam, sungguh jika kamu datang kepadaku dengan membawa kesalahan-kesalahan sepenuh bumi, kemudian kamu menemuiku, sedang kamu tidak mempersekutukanku dengan apapun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Hadis riwayat Tirmidzi. Jenis bacaan istighfar. Bunyi bacaan istighfar terdiri dari berbagai macam. Mengutip buku The Secret of Istighfar karya Ahmad Jomadi, berikut bacaannya. Pertama, astagfirullah. Astagfirullah. Artinya, aku memohon ampun kepada Allah. Kedua, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Artinya, aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Ketiga, istighfar versi lain. Astagfirullahaladzim la ilaha illallah hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia yang Maha Hidup, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, dan aku bertaubat kepadanya. Keempat, subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahi wa bihamdi astagfirullah wa atubu ilaih. Artinya, Maha suci Allah dan dengan memujinya, aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Kelima, Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta halakni wa ana abduka wa ana ala adika wa wan bika mastatatu augubzo bika min syarri ma sanatu abu ulaka binimatika alayya wa abu ubisan bi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Artinya, ya Allah, Engkau Tuhanku,
Tidak ada Tuhan selain Engkau, Engkau yang telah menciptakanku, dan aku adalah hamba-Mu. Aku berusaha semampuku untuk selalu berada dalam pemeliharaan dan janji-Mu. Aku berlindung kepadamu dari akibat buruk perbuatanku, aku akui nikmat-Mu atas diriku, dan aku juga mengakui betapa besarnya kesalahanku. Maka ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Demikianlah dahsyatnya keajaiban istighfar, dan salah satunya mencegah azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga segala yang telah kita pelajari dan kita bagikan dalam konten ini dapat menjadi sumber inspirasi dan petunjuk yang membimbing kita menuju kehidupan yang lebih baik dalam kerangka ajaran Islam. Mari kita terus berusaha menjaga iman, memperluas pengetahuan kita, dan mengamalkan ajaran yang mulia. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah kita. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga kita semua menjadi manusia yang lebih baik dari hari ke hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.